Pada tanggal 12 Juni 2025, Jexpo Kemayoran, Jakarta, menjadi pusat perhatian dunia ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bersejarah di ajang Indo Defense 2025. Acara ini tidak hanya menjadi pameran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan dan perdamaian dunia. Ribuan mata tertuju pada Prabowo, yang berdiri tegak di podium, menyampaikan pesan yang penuh semangat dan harapan untuk masa depan bangsa. Di hadapan delegasi dari 55 negara, serta ribuan perusahaan pertahanan dan teknologi dari seluruh penjuru dunia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan yang disegani di kancah global. Ia menyoroti pentingnya kerjasama internasional, inovasi teknologi, dan diplomasi pertahanan sebagai pilar utama dalam membangun masa depan yang aman dan sejahtera. Pidatonya mengundang tepuk tangan meriah dari para tamu undangan, menandakan dukungan dan kepercayaan dunia terhadap visi Indonesia. Prabowo menekankan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecanggihan alat utama sistem persenjataan, tetapi juga dari kesejahteraan rakyatnya dan kemerdekaan yang terjamin. Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pertahanan yang kuat adalah pertahanan yang didukung oleh rakyat yang sejahtera, berpendidikan, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyerukan pentingnya persatuan dan gotong royong untuk membangun Indonesia yang makmur, adil, dan berdaulat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya bermimpi besar, tetapi juga bekerja keras dan berinovasi demi mewujudkan cita-cita bersama. Pidato ini menjadi momentum penting yang membangkitkan semangat nasionalisme dan optimisme di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu padu membangun masa depan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa mimpi besar hanya bisa dicapai jika seluruh rakyat mau bekerja keras, saling mendukung, dan menjaga persatuan. Dengan semangat gotong royong, Indonesia diyakini mampu menghadapi segala tantangan dan menjadi bangsa yang disegani di dunia. Indo Defense 2025 bukan sekadar pameran teknologi militer, melainkan juga deklarasi kesiapan Indonesia untuk mengambil peran penting di panggung global. Melalui ajang ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini siap berinovasi, berkolaborasi, dan berkontribusi demi perdamaian serta kemajuan umat manusia. Pidato Presiden Prabowo menjadi simbol tekad dan harapan baru bagi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat. Presiden Prabowo membagikan kabar baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidatonya yang penuh semangat, beliau menegaskan bahwa bangsa ini sedang berada di jalur yang benar menuju masa depan yang gemilang. Dengan penuh keyakinan, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kini menjadi sorotan dunia, bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena potensi besar yang dimiliki oleh rakyatnya. Lembaga ekonomi dunia, seperti IMF dan Bank Dunia, memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi 5 besar dunia dalam beberapa dekade mendatang. Prediksi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kerja keras dan konsistensi bangsa dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Potensi luar biasa ini didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, bonus demografi dengan generasi muda yang produktif, serta stabilitas nasional yang terus dijaga. Sektor pertambangan, perkebunan, dan industri manufaktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Sementara suasana damai di kota-kota besar menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan inovasi. Prabowo menegaskan, ramalan ini adalah peluang besar, bukan jaminan. Ia mengingatkan bahwa prediksi tersebut hanya bisa terwujud jika dijawab dengan kerja nyata, kolaborasi, dan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah harus terus berinovasi dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kemajuan bangsa. Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur modern, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Semua ini dilakukan agar Indonesia mampu bersaing di kancah global dan menarik lebih banyak investor untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, kunci utama keberhasilan terletak pada peran aktif seluruh masyarakat. Dari pengusaha besar hingga pelaku UMKM, dari pekerja pabrik hingga profesional di kantor, semua memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Indonesia sering disebut sebagai the sleeping giant yang kini mulai bangkit dan menunjukkan kekuatannya. Dengan pembangunan infrastruktur yang pesat, transportasi modern, dan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia siap menatap masa depan dengan optimisme. Momentum bersejarah ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjaga martabat bangsa. Bersama kita bisa membawa Indonesia menuju puncak ekonomi global dan mewujudkan cita-cita besar para pendiri bangsa. Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi tak berarti jika rakyat masih terjebak kemiskinan. Visi utamanya, memastikan kekayaan negara dinikmati seluruh rakyat, bukan segelintir orang. Pemerintah akan memperkuat program pengentasan kemiskinan, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja. Targetnya, Indonesia keluar dari kemiskinan sebelum 2045, satu abad kemerdekaan. Prabowo yakin, dengan pengelolaan yang benar dan bebas korupsi, target ini bisa dicapai. Pembangunan harus inklusif, agar tak ada warga yang tertinggal. Mengapa pertahanan penting di tengah upaya mengentaskan kemiskinan? Banyak yang bertanya, apakah anggaran besar untuk pertahanan tidak lebih baik dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan ekonomi? Namun, pertahanan bukan sekadar soal militer. Ia adalah fondasi yang menopang seluruh sendi kehidupan bangsa. Tanpa rasa aman, segala upaya untuk memperbaiki taraf hidup rakyat akan terhambat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi rakyat dan wilayahnya dari segala ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Prabowo menegaskan, pertahanan adalah jaminan kemerdekaan dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa sejarah bangsa Indonesia penuh dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tanpa pertahanan yang kokoh, kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata bisa saja hilang dalam sekejap. Pertahanan yang kuat juga menjadi benteng bagi kesejahteraan, karena hanya dalam suasana aman, rakyat bisa bekerja, belajar, dan berinovasi dengan tenang. Tanpa pertahanan kuat, pembangunan dan keamanan rakyat terancam. Bayangkan, jika negara tidak mampu menjaga stabilitas, maka investasi akan menurun, lapangan kerja berkurang, dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Pertahanan yang solid memastikan roda ekonomi terus berputar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Sejarah membuktikan bangsa lemah mudah dijajah dan kehilangan kedaulatan. Kita pernah mengalami masa-masa kelam di mana penjajahan merampas hak dan martabat bangsa. Pelajaran dari masa lalu ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan harus dijaga dengan kekuatan dan kewaspadaan. Investasi pertahanan bukan untuk mencari musuh, tapi memastikan keamanan dan menarik investasi. Negara yang aman akan menjadi tujuan investor, karena mereka yakin modal dan usaha mereka terlindungi. Kolaborasi antara militer dan dunia usaha juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Industri pertahanan dalam negeri membuka lapangan kerja dan mendorong inovasi. Dengan mengembangkan teknologi sendiri, Indonesia tidak hanya mandiri secara militer, tetapi juga menciptakan ekosistem industri yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Kemandirian pertahanan adalah fondasi kemakmuran. Negara yang mampu memproduksi alat pertahanan sendiri tidak mudah ditekan oleh pihak luar dan dapat menjaga stabilitas nasional secara berkelanjutan. Pertahanan, kemerdekaan, dan kesejahteraan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan pertahanan yang kuat, Indonesia dapat terus melangkah maju, menjaga kemerdekaan, dan memastikan seluruh rakyatnya hidup sejahtera dalam damai dan kebanggaan sebagai bangsa merdeka. Prabowo mengingatkan, sejarah penjajahan mengajarkan betapa mahalnya kemerdekaan. Selama ratusan tahun, kekayaan dan martabat bangsa dirampas karena lemahnya pertahanan dan persatuan. Penjajahan bukan hanya fisik, tapi juga perampasan masa depan. Sejarah pahit ini jadi pengingat bangsa lemah dan terpecah mudah dikuasai asing. Persatuan dan pertahanan tangguh adalah kunci agar tragedi tak terulang. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan, bukan hadiah. Tugas kita, menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk seluruh rakyat. Prabowo mengutip riset, Belanda merampas kekayaan Indonesia senilai 31 triliun dolar AS, 11 kali PDB Indonesia saat ini. Kekayaan itu membangun kemakmuran Belanda, sementara Indonesia tertinggal. Fakta ini membuktikan betapa kayanya negeri ini. Jika dikelola sendiri, Indonesia sudah bisa menjadi negara makmur sejak lama. Kuncinya pertahanan kuat, diplomasi cerdas,
dan pemerintahan bersih. Potensi kekayaan alam masih besar, dari nikel hingga energi terbarukan. Setiap rupiah kekayaan bangsa harus kembali ke rakyat Indonesia. Prabowo menegaskan, bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Indonesia selalu mengutamakan perdamaian dan persahabatan, tapi tak ragu mempertahankan kedaulatan. Cinta damai bukan berarti lemah, kekuatan pertahanan adalah pagar kemerdekaan. Deterrent effect penting agar tak ada yang berani mengusik NKRI. Kemerdekaan adalah harta paling berharga, lebih dari emas atau minyak. Dengan kemerdekaan, kita bebas menentukan nasib sendiri. Memperkuat pertahanan adalah menjaga kemerdekaan yang kita cintai. Semua visi besar bermuara pada Indonesia Emas 2045. Prabowo berpesan pada generasi muda, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Persiapkan diri dengan ilmu, keterampilan, dan karakter kuat. Jadilah generasi optimis, kreatif, dan berintegritas. Kuasai teknologi, manfaatkan peluang, dan sebarkan semangat persatuan. Mulailah dari hal kecil, belajar, berorganisasi, dan cintai budaya bangsa. Kalian adalah arsitek utama kejayaan Indonesia di masa depan. Pidato Prabowo menutup dengan pesan optimisme. Ramalan ekonomi dan potensi bangsa jadi alasan untuk percaya pada masa depan. Membangun Indonesia adalah gotong royong seluruh rakyat, bukan tugas pemerintah saja. Setiap peran, dari petani hingga pengusaha, adalah pahlawan pembangunan. Persatuan dalam keberagaman adalah kekuatan utama. Takdir bangsa ditentukan oleh pilihan dan kerja keras kita sendiri. Bersama, dengan semangat dan integritas, Indonesia bisa menjadi negara maju dan dihormati dunia.